Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Wahid. Dalam kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 78. Namun seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayat beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka nyatakan? Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum nanti kita mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Tafsir Kabir karya Khalifah kita, terlebih dahulu saya akan bacakan penjelasan dari Tafsir Jalalain berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 78 ini. Di dalam Tafsir Jalalain tertulis, tidakkah mereka ketahui? Pertanyaan di sini menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar tidak mengetahui, sedangkan kata waw yang terletak di depan menyatakan waw atof atau adanya hubungan bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan tentang masalah-masalah tersebut, hingga seharusnya mereka akan lebih hati-hati dan waspada. Nah, inilah penjelasan dari Tafsir Jalalain berkenaan dengan surah Al-Baqarah 78. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wahid untuk membacakan poin-poin dari Tafsir Kabir karya Khalifah kita tercinta. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Huzur dalam menjelaskan sebuah ayat itu selalu menjelaskan halal lugat atau mufradat yang dipakai di dalam ayat tersebut. Namun di ayat ini Huzur langsung menafsirkannya, jadi tidak menjelaskan halal lugatnya. Di mana sebagaimana tadi kita sudah mendengar ya penjelasan tafsir yang dibacakan oleh Pak Iman. Di sini pun Huzur memberikan tafsir dari ayat ini, di mana ayat ini adalah jawaban bagi tuduhan-tuduhan yang selalu dilontarkan oleh penulis Kristen terhadap Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyalin kisah-kisah yang ada di dalam Injil ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ini berinteraksi dengan kaum Yahudi. Nah, apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW kemudian ditulislah di dalam Al-Quran. Nah, Huzur di sini menyampaikan ayat ini membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan setiap informasi berita yang diperlukan kepada Rasul atau Nabi-Nya. Jadi yang memberikan informasi itu bukanlah manusia, tetapi Allah Ta'ala sendirilah. Sesuai dengan ayat ini, apakah mereka ini tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala ini mengetahui apa yang mereka sembunyikan atau rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Jadi tuduhan ini tidak berlaku ya terhadap Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Huzur lebih lanjut menyampaikan Allah Ta'ala berfirman, ayatnya tadi ya, artinya, tidakkah mereka orang Yahudi mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ini berarti bahwa Al-Quran berisi informasi atau berita yang tidak pernah
diungkapkan oleh orang-orang Yahudi maupun informasi yang mereka ungkapkan atau mereka ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini mereka harusnya bisa memahami bahwa meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan apapun, isi Al-Quran ini tidak akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan Nabi adalah Allah Ta'ala sendiri, bukan dari manusia. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa ayat Al-Quran ini berisi apa-apa yang belum pernah diungkapkan oleh kaum Yahudi maupun yang telah diungkapkan oleh kaum Yahudi. Seperti itu. Dan ini membuktikan mereka seharusnya memahami bahwa isi Al-Quran ini tidak pernah bahwa meskipun mereka ini tidak pernah mengungkapkan apapun terhadap Nabi Muhammad SAW, isi kandungan Al-Quran ini tidak akan berkurang. Karena Allah Ta'ala sendirilah yang memberikan informasi itu atau mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak akan memberikan pengaruh apapun ketika orang-orang Yahudi itu menceritakan kisah-kisah di dalam Bible itu terhadap Nabi Muhammad maupun tidak menceritakannya. Ini tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap isi Al-Quran itu sendiri. Karena sumbernya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala terhadap beliau. Begitu yang disampaikan oleh huzur kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Mungkin ada referensi-referensi lain yang bisa disampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan ayat yang kita sedang bahas. Baik, Pak Wahid. Di sini saya juga akan menyambung berkenaan dengan penjelasan dari Pak Wahid ya. Saya akan mengutip penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, di mana di dalamnya Imam Ibnu Katsir ini menuliskan beberapa pendapat dari para ulama terdahulu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 78 ini. Yang pertama adalah segala yang mereka sembunyikan berupa kekufuran terhadap Nabi Muhammad SAW dan kedustaan mereka kepadanya. Padahal mereka menemukan ciri-cirinya tercatat di dalam kitab yang ada pada mereka. Nah, berkenaan dengan hal ini, ada satu kisah di masa Rasulullah SAW ya, bagaimana kita sama-sama mengenal sosok dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nah, Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merupakan seorang yang sebelum masuk Islam ya, beliau itu sempat menjadi seorang pengikut Majusi, kemudian sempat juga menjadi seorang pengikut Yahudi. Sebelum akhirnya beliau melihat ya ciri-ciri atau terbuktinya tanda-tanda yang dijelaskan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil sendiri berkenaan dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah tercatat bagaimana ketika Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat ya gerak-gerik Rasulullah SAW, ya diantaranya adalah beliau mencoba menguji apakah memang Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi yang sudah dijanjikan sesuai nubuat dari Taurat ataupun dari kitab-kitab terdahulu ya. Nah, di antara tanda-tanda dari nabi yang dijanjikan itu adalah tidak akan menerima derma atau sedekah, tetapi akan menerima hadiah. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa seorang muslim ya tidak seharusnya menerima sedekah ya. Nah, kalau memang kita merasa bahwa kita mampu ya, apalagi memang dengan keadaan ekonomi yang dikaruniakan Allah Ta'ala ya. Nah, itu tidak seharusnya kita menerima sedekah, tetapi hadiah itulah yang diperbolehkan. Nah, maka pada saat itu Hadrat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencoba menguji apakah memang ya Muhammad ini adalah seorang nabi yang dijanjikan, sehingga beliau memberikan sekeranjang kurma ya untuk menguji tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah sedekah dari saya untuk engkau wahai Muhammad ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu? Beliau menolak ya. Menolak
dan tidak mau menerima pemberian dari Salman karena Rasulullah SAW memang tidak menerima sedekah. Bahkan beliau melarang ya cucu-cucunya yaitu Hadrat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma untuk menerima sedekah. Ya. Bahkan dalam riwayat bagaimana Hadrat Hasan radhiyallahu anhu ketika sudah menelan kurma dan ternyata kurma itu adalah bentuk sedekah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kurma yang sudah dikunyah tadi dari mulut Hasan dan dikeluarkan. Ya. Karena keturunan beliau SAW pun haram untuk menerima sedekah tadi. Nah kemudian ya sedekah tadi ditolak ya, dan Hadrat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu ya menjelaskan bahwa ini adalah bentuk pengujian beliau terhadap pribadi Rasulullah SAW. Kemudian Hadrat Salman radhiyallahu anhu menjelaskan lebih lanjut bahwa ini sebenarnya adalah hadiah dari saya untuk engkau wahai Muhammad. Barulah Rasulullah SAW menerima sekeranjang kurma tadi. Nah dari bukti-bukti itulah kemudian Hadrat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu baiat ya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Nah itu berdasarkan nubuat-nubuat ataupun tanda-tanda yang sudah dijelaskan di dalam Taurat ataupun kitab-kitab terdahulu. Nah, itu berkenaan dengan Hadrat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis bahwa apa yang mereka sembunyikan itu ialah bila mana mereka meninggalkan para sahabat Nabi Muhammad SAW lalu berada di antara sesama mereka, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, yang kesimpulannya mereka saling melarang di antara sesamanya untuk menceritakan kepada seseorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW tentang hal-hal yang disebut di dalam kitab mereka. Demikian itu karena mereka merasa khawatir bila hal tersebut akan dijadikan hujah atau dalil oleh para sahabat Nabi SAW terhadap diri mereka di hadapan Tuhan mereka, yakni akan menjadi senjata makan tuan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pemuka-pemuka Yahudi di zaman itu. Kalau nubuatan-nubuatan tersebut diceritakan kepada para sahabat ataupun orang-orang Islam pada masa itu, khawatirnya ini akan menjadi senjata makan tuan. Ya. Yang ada akan banyak orang Yahudi yang menerima kebenaran Hadrat Rasulullah SAW. Ya. Seperti contohnya tadi Hadrat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu menerima kebenaran Nabi ya setelah mengetahui bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW berdasarkan nubuatan-nubuatan atau tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Taurat ataupun kitab-kitab terdahulu. Kemudian Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan berkenaan dengan kalimat wama yu'linun ya. Dan apapun yang mereka nyatakan. Di sini dituliskan dan segala yang mereka lahirkan atau nyatakan yakni ucapan mereka kepada para sahabat Nabi SAW yang mengatakan kami pun beriman. Nah, jadi ini sedikit penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 78. Nah selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wahid untuk membahas lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini. Silakan Pak Wahid. Baik, sangat menarik ya apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Iman berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir ya. Di mana ada kesamaan ya tafsirnya apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di ayat sebelumnya disampaikan bahwa orang-orang Yahudi ini ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin menceritakan semua kebenaran Nabi Muhammad SAW baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran sendiri. Tetapi karena ada kekhawatiran ya di antara kaum mereka sehingga mereka pun mulai berselisih ya, mengapa kalian menceritakan hal itu kan? Itu kan menjadi dalil bagi kaum umat muslim untuk melawan kita, istilahnya seperti itu. Nah sebenarnya ayat ini juga seperti itu ya, merupakan jawaban dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan ketika ada kesamaan ya antara nubuatan atau isi di dalam Bible, ada kesamaan dengan isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka beranggapan apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh kaum Yahudi yang diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencatat hal itu ya.
Sehingga kisahnya itu ada seolah-olah ada kesamaan antara Bible dengan Al-Quran. Tetapi ayat ini membantah hal itu, ya, menjawab hal itu. Karena Allah Ta'ala sendirilah yang mengetahui apa yang mereka nyatakan maupun yang mereka tidak nyatakan. Dan sumber dari ilmu setiap nabi adalah Allah Ta'ala sendiri, bukanlah manusia. Jadi tidak berpengaruh, ya, baik orang Yahudi itu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun tidak. Artinya isi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu akan seperti itu, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ini juga merupakan jawaban, ya, ketika ada para penentang kebenaran selalu beranggapan bahwa para utusan Tuhan itu adalah produk dari zaman mereka. Maksudnya produk zaman mereka itu ketika ada nubuatan di dalam kitab mereka itu disampaikan, ya, bahwa ciri-cirinya berkenaan dengan nabi tersebut, kemudian datanglah nabi tersebut. Nah, mereka beranggapan bahwa nabi tersebut atau utusan tersebut adalah produk dari ide-ide mereka pada saat itu. Mereka mengklaim bahwa para utusan ini dipengaruhi oleh ide-ide yang dominan pada masa itu dan kemudian menetapkan posisi untuk diri mereka sendiri. Ini tuduhan mereka, ya. Di sini Huzur menyampaikan, namun tidak diragukan lagi bahwa ketika Allah hendak mengutus seorang utusan, Dia mengarahkan perhatian orang-orang pada utusan yang akan datang. Sebagian orang mulai berpikir bahwa nubuatan-nubuatan sebelumnya akan terwujud pada masa itu, dan berdasarkan tanda-tanda tertentu, mereka menyimpulkan bahwa utusan yang dinubuatkan akan datang pada zaman itu. Hal ini adalah proses yang seharusnya terjadi, karena menciptakan kondisi di dunia untuk menerima utusan Tuhan adalah hal yang penting, yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika utusan itu datang, Ia juga memanfaatkan nubuatan-nubuatan yang telah menjadi perhatian para ulama pada masa sebelum kedatangannya. Nah, seperti itu, ya. Jadi penting sekali, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengutus atau mengirim utusannya ke muka bumi ini, tentunya perlu mengarahkan perhatian orang-orang itu terhadap utusan tersebut, yakni dengan adanya nubuatan, baik nubuatan dari kitab-kitab sebelumnya maupun kitab yang akan datang berkenaan dengan nabi atau utusan tersebut, sehingga pikiran orang-orang itu menuju ke arah sana terhadap utusan tersebut. Dan itu adalah hal yang penting yang perlu dilakukan. Kemudian menyimpulkan dari hal ini bahwa para utusan adalah produk zaman mereka adalah argumen yang sangat dangkal. Jadi kalau misalkan kita beranggapan bahwa utusan nabi atau nabi Allah atau Rasulullah itu adalah produk zaman, apa yang disampaikan oleh sesepuh, misalkan sesepuh mereka atau ulama-ulama mereka, itulah hasil dari ide-ide mereka. Makanya ada utusan tersebut. Nah, anggapan seperti itu adalah anggapan yang dangkal atau pemahaman yang dangkal. Huzur lebih lanjut menyampaikan, apakah para penentang ini berpikir bahwa Allah seharusnya mengutus seorang nabi terlebih dahulu, lalu baru menciptakan tanda-tanda untuk mengenalnya setelah itu? Jika Allah melakukan itu berarti Dia sendiri yang ingin menghalangi dunia dari hidayahnya. Atau apakah mereka berharap tanda-tanda untuk mengenali nabi telah disiapkan sebelumnya, dengan beberapa nubuatan dari nabi-nabi sebelumnya telah terwujud, tetapi nabi itu sendiri tidak boleh menggunakan nubuatan-nubuatan tersebut karena ia akan dituduh terpengaruh oleh pemikiran orang lain. Jadi tadi, ya, pemikiran para sesepuh atau para ulama pada waktu itu. Gagasan ini sangat tidak logis. Menggunakan hal-hal yang telah Allah Ta'ala siapkan sebagai bukti kebenaran adalah kewajiban. Menolak untuk menggunakannya justru mereka mengkhianati terhadap Allah dan agamanya. Dan seorang nabi tidak akan pernah berkhianat. Jadi seperti itu, ya, Pak Iman. Jadi ketika
Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus rasul maupun nabinya, tentunya diperlukan nubuatan-nubuatan untuk mengarahkan orang-orang terhadap nabi tersebut. Demikian yang disampaikan oleh huzur kita tercinta. Mungkin ada penjelasan yang lain. Baik Pak Wahid, sebelum nanti kita akhiri, di sini saya akan bacakan tambahan berkenan dengan penjelasan ayat ini yang saya kutip dari tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalamnya tertulis bahwa ayat ini sebagai celaan dan pukulan bagi orang Yahudi, terutama bagi para pemalsu yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan mengubah kitab suci mereka, seolah-olah mereka hendak menyembunyikan kekufuran dan kedustaan mereka. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui tentang segala yang mereka lahirkan atau tampakkan, yaitu memperlihatkan keimanan dan bermuka manis. Selanjutnya, ayat sebelumnya menguraikan sikap sebagian orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kekafiran dan berpura-pura memeluk Islam. Sedangkan ayat ini mengingatkan mereka dan siapapun yang berperilaku seperti mereka, tidakkah mereka tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi benar ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Wahid, bahwa ayat ini merupakan bantahan ya, sekaligus juga peringatan dari Allah Ta'ala bahwa apapun yang orang-orang Yahudi pada masa itu ataupun orang-orang yang menolak kebenaran mencoba menyembunyikan ya nilai-nilai dari kebenaran tersebut, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan membuktikan ya kebenaran dari seorang nabi ataupun utusan Allah Ta'ala. Nah, mungkin kalau kita bisa tarik ya hal-hal tersebut di masa sekarang ya, ini juga sama halnya ketika Hadrat Imam Mahdi atau Masih Maud alaihissalatu wassalam diutus di zaman ini ya, berdasarkan nubuatan-nubuatan dari Rasulullah SAW tentang bukti-bukti kebenaran beliau ya. Maka banyak juga orang yang beranggapan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam ini adalah produk dari zaman ini ya. Di saat banyaknya kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa seorang utusan Allah Ta'ala ini memang membuktikan ya kebenaran dari nubuatan-nubuatan tersebut, dan dengan sempurnanya nubuatan-nubuatan tersebut di masa sekarang ya, berkenaan dengan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam ataupun Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, ini pun ya akan semakin mengangkat ya derajat dari seorang nabi yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dengan sempurnanya nubuatan-nubuatan di masa sekarang berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi ataupun Masih Maud, ini pun menambah kemuliaan dari Rasulullah SAW. Ya, begitupun ketika Rasulullah SAW datang ya berdasarkan adanya nubuatan-nubuatan ya, baik itu dari Nabi Isa alaihissalam sendiri ataupun dari Nabi Musa alaihissalam, maka ya secara otomatis ya derajat dari Nabi Isa alaihissalam ataupun derajat dari Nabi Musa alaihissalam ini akan semakin terangkat ya. Kemuliaannya pun akan semakin terang benderang. Kenapa? Karena ternyata apa yang beliau sampaikan di masa dahulu terbukti kebenarannya ketika Rasulullah SAW datang. Begitupun ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini datang sesuai dengan nubuatan-nubuatan dari Rasulullah SAW, maka itu menambah ya nilai-nilai dari kemuliaan ya dari Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, mungkin itu Pak Wahid ya yang dapat kita kaji pada kesempatan yang penuh berkah ini. Dikarenakan karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan perbincangan kita, kajian kita sampai di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada Pak Wahid yang telah menjelaskan penjelasan dari tafsir Kabir. Jazakumullah Pak Wahid. Jazakumullah khairan jazak. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian tafsir Al-Quran kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga ini dapat menambah wawasan kita, khazanah kita, dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jazakumullah khairan jazak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.